Di Sila kali ini kita akan ngomongin apa dampak dari terwujudnya kabar burung Prabowo kabinetnya akan ada 44 menteri. Selamat datang di Sila. Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kalau emang lu bener mendengarkan duduk dialog sama Oke, sebenarnya akan lebih jelas pembahasan gua kalau misalnya lu nonton Skakmat dengan Profesor Renal Kasali. Profesor Renal Kasali adalah salah satu bintang tamu di Skakmat season 2. Untuk yang bertanya soal episode dari Hendrik, Yono Bakri, Mahfud MD, dan masih banyak lagi, itu akan muncul di season 2. Kenapa ada jaraknya? Karena guanya kan harus balik ke New York dan nggak bisa bikin sejumlah episode. Jadi kalau misalnya gue paksain untuk direndeng terus, nanti akan nyangkut, bakal banyak bolongnya. Jadi diisi tengahnya sama Sila Rekap yang gue denger-denger lu suka juga. Nanti bulan November season 2 akan lanjut lagi. Plus gue akan balik ke Jakarta kan di November akhir, bisa nabung Skakmat lagi untuk episode-episode selanjutnya. Nah, 44 menteri. Gosip dari mana ini? Karena konon pihak dari pihak koalisinya Pak Prabowo juga bingung ini gosip dari mana. Gosipnya ternyata datangnya dari Bambang Susatyo, politisi senior Golkar. Ini disampaikan ketika memberi sambutan dalam acara pembukaan turnamen bulu tangkis DPR dan MPR di GOR Kompleks Parlemen Jakarta. Pada saat itu Bamsud menyapa politikus Golkar Nusron Wahid dan politikus PAN Viva Yoga Mauliadi yang hadir. Bamsud bercanda bahwa Nusron dan Viva digadang-gadang menjadi menteri di kabinet Prabowo Gibran mendatang. Gitu kan. Yang saya hormati Pak Viva Yoga, ini juga santer disebut-sebut calon menteri karena pembicaranya banyak di warung kopi. PAN dapat 5 kursi menteri. Salah satunya adalah Mas Viva Yoga. Bamsud juga menyebut dirinya mendengar kabar bahwa jumlah menteri di kabinet akan bertambah menjadi 44 pos. Di mana sebelumnya 34 pos. Nah, kalau misalnya lu bertanya-tanya bedanya seberapa jauh dengan kabinet-kabinet sebelumnya, pasca reformasi nggak pernah nyampe ke angka 40-an. Pak Habibie itu kabinetnya isinya 37 orang. Gus Dur isi kabinetnya 36 orang. Ibu Mega isi kabinetnya 33 orang. Di eranya Pak SBY 2 periode 34 orang. Di eranya Pak Jokowi 2 periode 34 orang. Nah, tapi Pak Jokowi punya inovasi. Inovasinya adalah jabatan wamen yang juga akhirnya jadi jabatan bagi-bagi. Bahkan kalau ngomong Pak Jokowi yang dibagi-bagi banyak. Bukan cuma wamen, komisaris BUMN, izin untuk menggarap tambang, itu juga dibagi-bagi. Emang orangnya teposelero, senang berbagi, kekeluargaan. Nah, gosipnya yang ini akan ada 44. Bahkan infografis terkait siapa saja 44-nya itu udah muncul. Konon itu disebarin untuk ngelihat reaksi masyarakat. Yang diharapkan adalah reaksi masyarakat dengan nama-nama yang terkait. Dan kalau dilihat banyak
nama-nama yang memang nama-nama bagian pemenangan ya, tim pemenangan, ada juga nama-nama profesional. Tapi sebenarnya yang paling dikhawatirkan dari 44 menteri itu adalah gemuknya. Jadi bukan cuma namanya, tapi gemuknya kabinet tersebut. Di obrolan dengan Profesor Renal Kasali dikatakan cara gampang untuk cari tahu apakah sebuah kabinet ini pro pertumbuhan ekonomi atau tidak adalah dilihat dari ukuran kabinetnya. Makin gemuk kabinetnya, makin tidak pro terhadap pertumbuhan ekonomi. Beliau bilang, ini kaitannya adalah karena di Instagram beliau juga mengatakan Pak Luhut Binsar Panjaitan datang ke Fakultas Ekonomi di Universitas Indonesia, tempat Prof. Renal mengajar, dan nanya gimana caranya supaya pertumbuhan ekonomi Indonesia naik di atas 6% apa kalau nggak salah. Terus dijawab sama Prof. Renal, Bapak salah. Kalau mau pertumbuhan ekonomi Indonesia naik di angka yang Bapak pengen, jangan datang ke Fakultas Ekonomi. Karena yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi adalah faktor-faktor non-ekonomis dalam pertumbuhan ekonomi. Yang sebenarnya dalam obrolan juga kelihatan antara gue dengan Prof. Renal, yang dimaksud adalah faktor-faktor politis. Alasan kenapa kita nggak bisa tumbuh ekonominya dengan angka yang kita inginkan adalah karena investasi nggak ada yang masuk ke Indonesia. Investasi-investasi yang diincar tuh dari Richard Branson sampai Elon Musk datang ke sini terus nggak jadi. Kenapa? Pindahnya ke tempat lain, ke negara lain. Kenapa yang kayak gitu? Alasannya adalah karena buka pabrik berwirausaha di sini itu ribet. Terlalu banyak orang yang mesti disamperin. Terlalu banyak kepentingan. Ujung-ujungnya kita tahu kalau ada investasi dari perusahaan-perusahaan besar atau pengusaha-pengusaha besar di Indonesia, itu tentu akan meningkatkan perekonomian. Meningkatkan perekonomian itu berarti meningkatkan standar gaji, sehingga standar gajinya naik. Termasuk yang di Jogja, UMR-nya juga naik. Perlu diingat bahwa kalau nggak salah ya, 5 besar provinsi dengan UMR terendah itu, selain NTT, itu di Pulau Jawa. Jawa Tengah, Jawa Timur. Jadi UMR terendah itu di sini. Dengan adanya investasi, naik tuh standar UMR-nya. Plus tenaga kerja jadi terserap. Karena bayangin misalnya Tesla gitu ya, buka pabrik di sini, entah pabrik mobilnya atau baterainya aja, buka pabrik di sini, udah pasti orang-orang pada kerja di situ, ada serapan tenaga kerja yang masuk, perekonomian sekitar terangkat, standar gaji naik dan segala macam. Dan ada tuker ilmu antara Tesla dengan orang-orang yang di Indonesia, karena kita jadi tambah tahu, tambah pinter berkat kerja untuk Tesla gitu kurang lebihnya. Nah, jadi untuk ekonominya naik, kita mesti ngebuka investasi. Untuk investasi naik, harus cari kabinet yang ramping. Yang terjadi adalah Elon Musk datang ke Indonesia, terus nanya, saya ini dong pengen buka pabrik, saya mesti ketemu sama siapa ya? Terus ada 5 bapak-bapak, kami. Terus Elon Musk, sama yang mana? Kami semua. 5-5-nya? Iya. Enggak, saya pengen ngomong sama menterinya aja. Saya mau buka pabrik. Sama menteri siapa saya mesti ngomong? Terus di mana-mana bilang, iya kami. Kami yang mesti diajak ketemu. Kata Elon Musk, menteri apa boyband nih berlima? Terus dia gitu, oh iya tapi abis ketemu kami nanti Bapak ketemu Pak itu adalah gubernurnya, Pak yang itu adalah wali kota aja. Nanti Bapak ngobrol sama beliau-beliau juga gitu. Terus Elon Musk ngeliat, ribet banget nih mesti ngurus yang kayak gini-gini. Mending gue pindah ke Cina, cabut dia telepon, hai, langsung ngomong sama pengusaha di Cina, pindah ke sana. Nah jadi, kabinet gemuk udah pasti tidak pro investasi sama dengan tidak pro dengan pertumbuhan ekonomi. Pertanyaannya, kenapa harus gemuk? Gemuknya kabinet, lagi-lagi dikhawatirkan jadi bentuk bagi-bagi jabatan. Karena nama menteri belum muncul, nama menteri masih digodok, sekarang orang-orang lagi pada caper. Banyak tuh lagi pada caper cari perhatian, rame, berantem, apa segala macam. Ada yang cari perhatiannya di sosmed, ada yang cari perhatiannya di kanal-kanal YouTube, ada yang cari perhatiannya di TV-TV. Ribut, kisruh, ngebelain dengan argumen-argumen yang
tidak masuk akal. Wah, rame semua orang pingin mendapatkan bagian. Dan ini adalah penyakit politik Indonesia yang belum kelar-kelar. Yaitu politik balas budi. Gue bantu lu tapi gue dapat sesuatu. Dulu yang berharap balas budi cuma orang-orang partai. Dulu yang berharap balas budi cuma tim pemenangan. Sekarang yang berharap balas budi adalah ketua relawan. Siapa yang ngajarin? Itu aja dari gue. Terima kasih banyak. Kita ketemu di sila berikutnya. Thank you. Bye-bye.